Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam kuliah metodologi penelitian dan pengembangan pendidikan. Berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mengkaji dan juga sekaligus kita melakukan upaya untuk mendalami masalah penelitian ini sehingga kita bisa melaksanakan penelitian dengan baik. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini topik yang akan kita bicarakan adalah mixed methods atau disebut juga dengan penelitian kombinasi. Dalam hal ini, topik bahasan yang akan kita kaji adalah yang pertama, apa itu mixed method research, kemudian mengapa lahir mixed method research, dan bagaimana melaksanakan mixed method research itu. Baik, saudara sekalian, kita pertama perlu mengenal apa itu mixed method research ini, atau apa definisi dari mixed method research. Mixed method research adalah suatu desain penelitian yang didasari pada asumsi filosofis sebagaimana metode inquiry. Mixed method research ini juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data, serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Jadi singkatnya bahwa metode kombinasi atau mixed method ini adalah suatu metode di dalam penelitian di mana kita melakukan perpaduan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, ya, yang itu kita lakukan secara bersamaan. Nah, sebagai sebuah metode, mixed method research ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif baik dalam single study atau penelitian tunggal maupun dalam penelitian berseri atau series study. Premis sentral yang dijadikan dasar dalam mixed methods adalah menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan satu metode saja atau satu pendekatan saja. Misalnya kita hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, atau hanya menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, jadi dalam hal ini kita mencoba untuk bagaimana, ya, memadukan antara keduanya. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita perlu melakukan mixed methods atau mengapa ada mixed method research ini. Saudara sekalian, bahwa hal dasar atau premis dasar yang menjadikan alasan mengapa lahir mixed method adalah bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibanding bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita menggunakan metode kombinasi itu, maka jawaban terhadap masalah dari penelitian itu akan lebih luas dan lebih mendalam. Inilah makanya kemudian kita menggunakan mixed method ini. Dan tujuan dari kita melakukan mixed method ini adalah untuk mengatasi, ya, kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kualitatif ataupun juga pada pendekatan kualitatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendekatan kuantitatif itu cenderung positivistik, ya, dan dalam beberapa hal itu cenderung mekanistis, ya. Dan
ada yang mengatakan cenderung kaku ya. Asal ada data, kemudian kita olah, maka kemudian kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi apa namanya ada jarak ya, sehingga kadang ada suatu hal yang kita merasakan ada sesuatu kekakuan ya. Tapi pada sisi lain pendekatan kualitatif itu juga terlalu longgar, kadang cenderung terlalu longgar ya. Artinya apa namanya asumsi-asumsi yang di situ apa namanya subjektivitas ya, itu kadang ikut bermain ya. Sehingga kadang-kadang ada satu kondisi di mana kita juga ingin mendapatkan sebuah jawaban yang lebih pasti. Lah, ketika kita mengkombinasikan dua hal itu ya, itu diharapkan ya kita akan lebih puas ya. Karena di satu sisi kita mendapatkan jawaban yang sifatnya pasti ya, karena kita menggunakan angka dan juga menggunakan mekanisme yang sudah baku. Pada sisi lain ya, yang namanya subjektivitas dan perasaan ya, atau opini ya, itu juga bisa kita masukkan ya. Atau penafsiran atau pemaknaan terhadap satu itu bisa lebih dalam ya. Makanya itulah kemudian ada satu kondisi di mana orang memiliki pendekatan kombinasi ini. Pertanyaan juga, apa kelemahan dari kualitatif ya dan kuantitatif itu ya. Kita tahu ya bahwa penelitian kuantitatif itu lemah dalam pengendaliannya terhadap konteks atau setting pada saat partisipan berbicara atau menyampaikan pendapat ketika diwawancarai. Kenapa? Kuantitatif itu ya, itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan kaku ya. Sehingga kita kadang tidak bisa melakukan kontekstualisasi ya dari sesuatu data yang kita dapatkan, karena datanya itu kuantitatif ya. Ketika kita mendapatkan data kuantitatif ya sudah, kita berhenti di situ saja. Suara partisipan itu tidak didengar langsung, karena apa? Kita hanya mendapatkan data yang kita peroleh dari instrumen ya. Yang kita peroleh dari instrumen. Ketika instrumen itu kita bagikan, kemudian partisipan itu memberikan satu jawaban, lah kemudian disitulah kita mendapatkan satu data ya. Jadi kita sepertinya ada jarak ya antara peneliti dengan partisipan ya. Kemudian peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu bertahan sesuai latar belakang masalah yang dirumuskan ya. Jadi tidak bisa lepas dari latar belakang masalah yang sudah kita rumuskan. Dan juga ya, kelemahan yang lain dari penelitian kuantitatif itu adalah interpretasi itu jarang didiskusikan ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan satu kesimpulan ya, yang itu kesimpulan itu kita lakukan berdasarkan data, kemudian kita analisis dengan metode statistik ya. Kita melakukan uji atau pengujian ya, sehingga kemudian kita melakukan satu penarikan kesimpulan ya. Misalnya kita menolak H0 menerima HA ya, sehingga kemudian kita mendapatkan satu kesimpulan, ya sudah di situ saja. Jadi kita tidak bisa memberikan diskusi yang lain, tidak bisa memberikan makna yang lainnya. Maka disitulah, maka kemudian kadang-kadang orang ada suatu kritik ya terhadap kuantitatif itu terlalu kaku dan terlalu mekanistis. Tapi pada sisi lain kita juga perlu melihat pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, interpretasi personal itu dibuat atau dirumuskan oleh peneliti sendiri, dan pada proses inilah sering terjadi bias. Jadi karena interpretasi itu dirumuskan oleh peneliti, maka faktor subjektivitas itu sering bermain. Jadi subjektivitas itu sering bermain. Sehingga apa? Sehingga sulit mengeneralisasikan temuan untuk kelompok sasaran yang banyak. Karena apa? Jumlah partisipan yang dijadikan subjek penelitian itu terbatas ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penelitian kualitatif memang kita tidak melakukan penelitian dengan pendekatan sampel ya. Jadi kita tidak menggunakan teknik sampling ya. Kalaupun misalnya hanya menggunakan sampel ya, tapi
dalam hal itu ya, itu tidak menggunakan satu kalkulasi yang rigid ya. Makanya kemudian kita ketika mendapatkan satu kesimpulan terhadap objek yang kita teliti atau terhadap partisipan yang kita jadikan sebagai subjek penelitian, maka kemudian itu cenderung terbatas di situ saja. Kita tidak bisa melakukan generalisasi. Inilah kelemahan dari kualitatif itu. Jadi kita sulit melakukan generalisasi. Ini berbeda dengan kuantitatif ya. Pada penelitian kuantitatif, karena sampel itu kita asumsikan adalah sebagai perwakilan, ya, perwakilan dari populasi, maka apa yang terjadi pada sampel itu kita asumsikan itu terjadi juga pada populasi. Atau dengan kata lain bisa dilakukan generalisasi. Nah, pada dalam kualitatif itu tidak ya. Meskipun mungkin dalam kasus-kasus tertentu ya kita bisa menganggap ya, adanya suatu kondisi yang sama ya. Ya, tetapi secara teoritis sebenarnya tidak ya. Secara teoritis ketika kita melakukan penelitian terhadap suatu objek yang kita ambil dengan pendekatan yang tidak menggunakan teknik sampling ya, maka keadaan itu hanya terjadi pada objek ya. Tidak bisa dilakukan generalisasi. Nah, disinilah maka kemudian kita perlu ada satu upaya untuk mempertemukan ya. Jadi harus ada suatu ijtihad atau satu upaya untuk bagaimana mengawinkan dua itu. Mengawinkan antara satu sisi pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Nah, kita mengenal yang disebut dengan mixed method ini. Nah, saudara sekalian, mixed method research ini menghasilkan fakta yang lebih komprehensif ya dalam meneliti masalah penelitian. Kenapa? Karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Nah, sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat saja ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu adalah alat ya, alat untuk mengumpulkan data tertentu saja. Dan next method ini juga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak hanya dapat dijawab oleh kuantitatif atau kualitatif. Contoh ya, misalnya ketika ada pertanyaan, apakah pendapat partisipan yang diperoleh dari wawancara dan hasil pengukuran dengan instrumen tertentu harus dipisah ya. Nah, pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh mixed method ya. Mixed method research itu apa? Alat pengumpul data tidak hanya terbatas pada satu alat saja ya. Apa yang dapat menerangkan, apa memperjelas hasil penelitian kuantitatif, ya disinilah maka kita mixed method menjawab data kualitatif, menerangkan, memperjelas hasil penelitian kuantitatif. Jadi ketika misalnya ada satu jawaban secara kuantitatif ya, misalnya ketika kita melakukan satu riset ya, dengan kemudian kita melakukan pendekatan kuantitatif, kita mendapatkan satu kesimpulan misalnya bahwa X1 itu berpengaruh terhadap Y ya. Nah, di sini kita bisa memberikan satu penjelasan yang lebih ya. Tidak hanya sekedar menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya kita tidak sekedar hal-hal yang sifatnya teknis ya, teknis statistik ya. Misalnya karena kita mengatakan bahwa X berpengaruh terhadap Y karena misalnya T hasil hitung, T hitung lebih dari T tabel, itu bukan hanya karena faktor itu, tetapi kita bisa menjelaskan ini berpengaruh karena begini dan sebagainya. Jadi kita bisa memperjelas lebih lanjut ya dalam hal ini. Method research ini, saudara sekalian, itu juga mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kolaborasi yang dimaksud itu adalah kolaborasi sosial, behavioral atau psikat, ya, dan juga kolaborasi humanistik. Ya. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi dan elaborasi terhadap beberapa hal ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan banyak hal ya.
Dan mixed method ini juga mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Jadi kita bisa melakukan satu proses penggabungan ya dari berbagai hal ya, dari berbagai sudut pandang ya. Jadi ketika misalnya ya, kita ada satu penelitian ya menyimpulkan bahwa ternyata kesimpulannya itu adalah sesuatu yang aneh ya. Misalnya gini ya, ada satu penelitian hubungan antara motivasi dan prestasi. Kesimpulannya ternyata tidak ada hubungannya ya. Nah, kalau kita berpedoman pada teknik statistik ya, kita hanya mengatakan itu datanya begitu ya, sehingga didapatkan hitung begitu dan tabelnya begitu ya, maka kemudian kita mengatakan bahwa hitung ya, itu kurang dari tabel, sehingga dengan demikian H0 ditolak, HA diterima, sehingga dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh ya motivasi ya terhadap prestasi misalnya begitu. Ya kalau semacam itu ya, maka barangkali kita tidak akan puas ya. Mungkin ada satu gejolak ya, ada protes ya, masa prestasi tidak berhubungan dengan, masa motivasi tidak berhubungan atau tidak berpengaruh terhadap motivasi. Ini gimana nih ya? Ini pasti salah. Nah, ini kemudian kita bisa melakukan satu elaborasi, caranya bagaimana ya? Dengan pendekatan kualitatif ya. Kita mungkin melihat ya kasus untuk masalah ini di tempat atau di lokasi atau objek yang kita teliti ya. Kita melakukan penggalian yang lain ya. Oh ternyata memang ya bahwa di situ ya ada hal-hal tertentu ya yang mana ya hasil belajar atau prestasi itu bukan hanya sekedarkan dorongan guru, tetapi ada faktor lain ya. Misalnya memang ada ya siswa yang tidak dimotivasi pun dia sudah semangat ya, sehingga dengan demikian dia mendapatkan nilai yang tinggi ya. Ada juga sebagian siswa yang ketika dimotivasi itu malah sebaliknya ya, dan seterusnya ya. Nah ini dari penggalian itu kemudian kita mendapatkan faktor. Nah itu kesemuanya saudara sekalian itu bisa kita lakukan dengan pendekatan kualitatif. Jadi secara kuantitatifnya sudah kita dapatkan, tapi penjelasan lebih lanjut ya ini bisa kita atasi atau bisa kita gali dengan melakukan penggalian melalui observasi, wawancara dan sebagainya. Yang itu adalah pendekatan kualitatif. Kemudian saudara sekalian, mixed method ini juga praktis karena peneliti memiliki keleluasaan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Nah, jadi ada masalah tertentu yaitu tidak terpaku ya dengan satu pendekatan tertentu ya, tapi kita bisa menggunakan beberapa pendekatan yang kita kehendaki. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan itu. Nah, saudara sekalian, untuk dapat melaksanakan mixed method ini kita perlu ya mengenal desain. Ya, mengapa ya? Desain riset ini ini adalah satu prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis, menginterpretasi dan melaporkan data dalam penelitian. Desain penelitian ini sangat penting ya. Karena apa? Ini merupakan satu petunjuk bagi peneliti untuk memutuskan metode yang akan dipilih dalam melaksanakan studi dan bagaimana membuat interpretasi pada akhir studi itu ya. Ya jadi awal itu kita harus membuat desain ya. Desain dari penelitian itu bagaimana ya. Nah, saudara sekalian, di sini juga kita perlu melakukan triangulation ya, triangulation design ya. Mana tujuan desain ini adalah untuk memperoleh data yang berbeda tetapi saling melengkapi ya, atau komplementari, untuk meneliti masalah penelitian dengan topik yang sama. Dan desain ini sering digunakan apabila peneliti ingin membandingkan dan membedakan secara langsung terhadap hasil analisis statistik kuantitatif dengan temuan kualitatif ya, atau memvalidasi ya hasil kuantitatif dengan data kuantitatif. Nah ini gambarannya seperti ini saudara sekalian ya. Jadi ada kuantitatif ya. Kita melakukan juga kualitatif. Nah, disinilah kita bisa melakukan satu kombinasi bagaimana memberikan interpretasi berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Ya.
Nah, ini beberapa model dalam penelitian kombinatorik itu misalnya gini ya. Ada kuantitatif data collection ya. Jadi data, mengkoleksi data itu secara kuantitatif, kemudian menganalisis secara kuantitatif dan hasilnya ya. Pada sisi lain kita juga melakukan penggalian data dengan metode kualitatif, kemudian kita melakukan analisis dan kita menyimpulkan. Lah kemudian di sini kita bandingkan dan akhirnya kita melakukan memberikan interpretasi ya, interpretasi secara gabungan baik kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, ini model berikutnya ini ya, data transformation model. Ada pengumpulan data kuantitatif ya, kemudian ada dilakukan analisis dengan kuantitatif juga. Ini juga ada penelitian pengumpulan data secara kualitatif, kemudian analisis, kemudian kita melakukan transformasi dari kualitatif ke kuantitatif ini. Nah, kemudian baru di sini kita bandingkan sehingga kita dapatkan interpretasi yang tunggal. Sekarang bagaimana apa yang berikutnya adalah validating kuantitatif data model ya. Nah, ini jadi memvalidasinya adalah seperti ini. Masing-masing ini ya kita divalidasi sehingga kita mendapatkan ini. Nah, ada lagi multi level model kita dapatkan seperti ini. Nah, ini. Yang berikutnya adalah desain gabungan ya. Adalah desain model di mana seperangkat data berfungsi sebagai pendukung dan peranan data kedua dalam studi tergantung pada jenis data yang lain. Model ini adalah model eksperimen dan model korelasi. Ini. Jadi data kualitatif, kemudian dalam data kuantitatif itu ada data kualitatifnya ya, diinterpretasikan ya. Atau ini kualitatif ada kuantitatif kemudian diinterpretasikan. Model berikutnya ini. Ini sekalian ya. Yang berikutnya adalah explanatory ya, desain ya. Adalah desain menggunakan two-phase mix method ya, atau dua fase dalam metode. Nah, ini contohnya. Jadi dalam hal ini tujuannya adalah data kuantitatif membantu memperjelas dan membentuk hasil kualitatif yang inisial. Ya. Desain explanatory ini dapat juga digunakan oleh peneliti apabila ingin membentuk kelompok yang didasarkan pada data kuantitatif atau pada hasil kuantitatif dan akan menindaklanjuti kelompok tersebut melalui pendekatan kualitatif. Explanatory design ya, follow up dari explanation models atau one emphasis. Jadi dari kuantitatif ya, data collection, kuantitatif data analysis, quantitative research, ya, identifikasi follow up-nya kemudian secara kualitatif ya, sehingga didapatkan interpretasi yang gabungan. Ini juga berikutnya. Explanatory design ya. Jadi dalam hal ini ada dua model ya. Instrument development model atau model pengembangan instrumen dan taksonomi development. Pada instrumen development model itu digunakan apabila pengembangan dan mengimplementasikan instrumen kuantitatif itu dapat untuk memperjelas temuan kualitatifnya. Jadi ada instrumen untuk memperjelas temuan kualitatifnya. Kemudian taksonomi ya digunakan apabila hasil temuan pada fase kualitatif itu diperjelas lebih lanjut melalui kegiatan identifikasi variabel-variabel dan mengembangkan satu taksonomi atau sistem klasifikasi, mengembangkan teori dan berikutnya secara kuantitatif ya dengan hasil-hasil yang lebih detail.
Ini saudara sekalian beberapa model yang dilakukan ya. Jadi itulah saudara sekalian ya tentang hal itu ya. Nah sekarang coba nanti kita diskusikan ya kira-kira penelitian bagaimana ya atau penelitian apa ya yang bisa kita gunakan metode ini. Saya kira itu dulu dari kami ya. Kita lanjutkan nanti pada diskusi berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.